Nah setelah ditinggal sama abah itu dalam pikir hati, udahlah saya pasrah lah. Ya dimakan jin ya dimakan jin, dimakan siluman ya dimakan siluman, silahkan gitu. Jadi di dalam hati ini saya sudah pasrah, la haula lah gitu. Kata orang ini mah udah la haula aja lah gitu. Ya Allah, itu kodok yang tadinya mungkin paling besar segede gini, mungkin paling besar segede ini, itu udah segede anak babi, Kang. Anak babi, segede anak babi. Lagi ngedudukin kaki saya dua-duanya. Tuh saya sampai merinding nih. Dia bertanya lagi, mau tidak? Mau enggak kamu kawin sama saya? Itu Pak, saya nggak langsung bisa ngejawab gitu. Dalam hati saya manusia, dia bukan manusia, kok ngajak nikah, ngajak kawin gitu Pak. Mas, saya mau cari pesugihan, tapi yang cepet, karena saya dendam sama keluarga suami saya. Saya mau numbalin nih Mas, nih foto-fotonya pun ditunjukin Pak. Menu yang disajikan makan mie itu sama si juru kuncen, yuk nafsu makannya tuh timbul katanya, pengen langsung menghabiskan gitu. Nah setelah Mas ngebisik ke saya pelan-pelan baca bismillah, akhirnya si mie itu udah mau nyampe di mulut saya tuh berubah penglihatan saya tuh, jadi kelihatannya cacing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Mang Ei dan tim dapat mengunjungi Anda di saat istirahat Anda malam hari ini. Sebelum Anda tidur, ada baiknya Anda mendengarkan kisah nyata dari Malam Mencekam ya. Hari ini sudah ada di depan kita, namanya Kang Bagas. Nah, Kang Bagas ini adalah seorang warga di Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Kali ini kita berada di Lemah Abang dan akan berkisah kepada kita semua tentang kejadian kisah nyata Kang Bagas ketika mengantarkan seorang ibu yang ingin melakukan pesugihan ke Gunung Kawi ya. Betul. Ini saya juga nggak ngerti nih kok Kang Bagas mau ya mengantarkan orang melakukan pesugihan. Nanti kita cari tahu. Dan sobat Malam Mencekam, sebelum kita mendengarkan kisah dari Kang Bagas, supaya Kang Bagas berceritanya lancar, kita kasih hadiah dulu nih. Nah, ini dari Malam Mencekam ya. Iya. Kang Bagas nanti dipakai ya. Iya, oke. Pakai jalan-jalan. Dan sobat MM yang ingin memiliki t-shirt ini silahkan baca infonya di deskripsi. Baik, kita ke Kang Bagas. Kang Bagas, apa kabar nih? Alhamdulillah sekarang saya lagi baik-baik aja, alhamdulillah sehat. Keluarga ya? juga sehat. Alhamdulillah. Profesi apa nih Kang Bagas? Saya untuk profesi sekarang sih dibilang ojol ya, mungkin ojol, dibilang usaha sambil berjalan, usaha berjalan gitu. Ya mungkin orang-orang di kampung saya sih saya masih disebut ojek sih, pada nyebut itu ojek gitu. Di sini tuh nggak ngerti ojol gitu. Cuma kalau nariknya sih di Cirebon, di kota, nggak pernah di kampung sini. Ojek online. Ojek online. Usaha lainnya apa nih? Ya ada sampingan sih. Ya kadang saya teman atau saudara, nih cariin dong tanah, cariin dong motor, cariin dong mobil katanya. Calok lah kasarnya gitu. Broker gitu. Baik. Kang Bagas punya kisah di tahun 2007. Ya. Ketika itu Kang Bagas bertemu dengan seseorang dan seseorang tersebut sedang gelap mata ya. Gelap mata. Ingin melakukan pesugihan. Ya betul. Nah di sini anehnya Kang Bagas memberikan saran untuk melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Itu gimana kisahnya? Kita dengarkan kisah Kang Bagas.
awal kisahnya tuh dari awal itu mungkin karena saya lagi terpuruk masalah keluarga. Terutama di masalah istri ya. Mungkin istri bukan masalah kekurangan ekonomi gitu. Cuma ngerasa nggak tahu lah apa, mungkin dia itu kurang puas dengan punya suami saya Pak. Gimana saya juga nggak paham gitu karena kurang komunikasi gitu. Istri saya kerja, saya juga kerja gitu saat itu. Nah setelah kejadiannya pisah itu cerai kasarnya kan, cuma belum resmi cerai ke pengadilan. Akhirnya saya pisah, meninggalkan kota Bekasi karena waktu itu istri saya itu orang Bekasi ya, cuma daerahnya nggak saya sebutin dari Bekasi. Akhirnya saya menuju keluar dari wilayah Bekasi tapi tidak punya tujuan. Apakah saya harus kemana, mengadu ke siapa gitu kan. Ke orang tua saya malu, ke saudara apalagi gitu. Akhirnya saya melangkahkan kaki dari Bekasi tanpa tujuan bagaimana ini jempol kaki melangkah. Kemana jempol kaki ini melangkah, saya ngikut. Sekian jam saya melangkah. Saat saya sadar itu sudah sampai daerah Kerawang. Sudah berapa kilometer tuh? Itu kalau di kilo mungkin sekitar lebih dari 30 kilo. Jalan kaki? Jalan kaki Pak. Bukannya saya tidak punya uang, bukannya saya nggak bawa apa-apa, bukannya saya nggak kenal sama orang Bekasi, bukan. Karena pikiran saya itu lagi kacau, ngeblank gitu. Nah setelah saya sadar itu ada di masjid kedengar suara hawar-hawar gitu kalau kata orang Sunda itu. Jadi terdengar suara azan gitu. Udah mau maghrib gitu. Akhirnya saya mampir, saya ingat ya Allah, saya harus bangkit gitu. Maksudnya harus sadar gitu, harus kuat. Diri saya tuh memang harus kuat. Akhirnya saya sholat, menunaikan sholat berjamaah sama penduduk setempat. Dan akhirnya saya berdoa, ya Allah, saya harus bagaimana? Saya pasrah. Karena mungkin ini cobaan, ujian buat saya, buat keluarga saya. Akhirnya saya ingatnya gini, waktu saya masih di Cirebon belum merantau ke Bekasi, kalau kamu pengen menenangkan pikiran, menyepi, soklah ke Gunung Ciremai, Kuningan gitu. Nah di sana akhirnya saya menyetop ngikut mobil truk dulu tuh. Mobil truk kan banyak tuh yang dari Pantura arah ke Jawa gitu. Akhirnya saya nyetop, saya pengen tahu dikasih nggak, diajak nggak sama supir. Akhirnya ada yang kasihan sama saya, diajak. Saya minta turun di Palimanan. Dulu belum ada tol Cipali ya, belum ada, masih jalur umum, masih jalur biasa lewat Indramayu. Akhirnya saya minta turun di Palimanan. Saya nanya-nanya sama ojek, sama Pak kalau daerah mau ke Gunung Ciremai itu lewatnya mana Pak yang agak dekat? Oh dari sini, dari Pasar Palimanan terus aja naik ke sana, nanti ketemu, cari aja desa. Oh iya betul Pak, kata saya gitu. Memang tujuan saya mau ke desa. Nah akhirnya saya jalan, ya nggak naik ojek karena saya juga pengen tahu situasi sekitar Palimanan dan sekitarnya. Akhirnya saya maghrib nyampe ke Saung Abah gitu. Memang Abah itu rumahnya itu tidak berbaur dengan penduduk setempat, tidak mau bareng dengan penduduk. Dia mengucilkan diri, memisahkan diri gitu. Karena mungkin tidak mau ngeganggu kalau ada tamu atau mungkin lagi ada orang pengen membicarakan apa gitu. Jadi agak naik ke bukit sedikit. Tapi kelihatan kalau dari bawah pemukiman tuh, oh itu Saung Abah gitu. Akhirnya saya datang ke sana pas azan maghrib. Saya baru assalamualaikum, Abah tuh sudah nyambut. Oh ini tah, kan bahasa Cirebon tuh pakai tah. Ini tah tamu yang saya tunggu-tunggu hari ini.
Saya bengong, saya kaget. Sedangkan saya nggak pernah ngebel, nggak pernah ngasih kabar ke si Abah. Tahu juga nggak tahu, namanya juga nggak tahu di sini tempatnya. Dan beliau itu namanya itu Bah Cecep, ya, namanya Abah Cecep. Kata Abah, kok Abah tahu? Udahlah, gak usah banyak ngomong, udah istirahat aja dulu, kata Abah gitu. Kamu pasti capek, lelah katanya. Akhirnya saya dikasih minum, dijamu. Akhirnya saya mandi, disuruh mandi karena di situ memang airnya tuh keluar dari sebelahnya rumah Abah. Jadi rumah Abah itu ada walungan, kali. Jadi itu asli air itu keluar dari perut Gunung Ciremai. Mata air ya? Mata air, Pak. Jadi warga penduduk di bawah itu dikasih air, dialirin air itu sama beliau. Sama Abah itu, karena Abah itu sekaligus adalah kuncen dari Gunung Ciremai itu. Dan setelah sehari, 2 hari, 3 hari saya bertanya, Bah, saya harus berapa lama di sini? Ya kan kamu pikirannya masih belum stabil katanya. Masih galau ibaratkan kalau bahasa zaman now gitu. Masih bimbang gitu kan. Masih belum punya tujuan. Apa yang akan kamu ke depan jalani? Apa yang akan kamu ke depan lakukan? Akhirnya saya nurut ke Abah. Ya udah Bah, sekarang saya terserah Abah. Mau berapa hari saya di sini, saya siap Bah. Akhirnya ya saya walaupun ada beban batin gitu ya. Ada beban batin walaupun masih ingat sama anak istri. Justru saya tuh bukannya rasa kehilangan sama istri, takut ditinggalin istri, bukan. Karena aslinya tuh saya ditakut kehilangan anak, sosok anak gitu. Karena anak itu sebenarnya saya pengen banget punya anak perempuan, anak pertama. Alhamdulillah Allah ngasih anak itu, akhirnya dikasih anak perempuan, tapi kok kenapa sekarang saya harus dipisahkan? Nah itu beban batin akhirnya. Akhirnya sudah sedikit-sedikit saya mulai melupakan masalah keluarga saya yang hancur. Akhirnya Abah pun ngasih waktu, udah 1 minggu dulu kamu coba di sini. Akhirnya saya disuruh puasa, biasa puasa dari pagi sampai maghrib buka. Tapi kata Abah gini, maaf kalau misalkan nanti kamu buka Ujang, saya disebutnya tuh nggak nama Ujang, Jang aja. Jang, nanti kalau kamu buka, maaf kalau Abah nggak ngasih makan nasi, daging, lauk pauk yang enak-enak, maaf kalau saya. Ya udah Bang, nggak apa-apa Bah, kata saya mah terserah Abah mau dikasih makan apa aja saya makan aja. Akhirnya saya buka pertama, saya dikasih makan itu rebus timun. Timun boleh ngerebus. Jadi enggak kayak orang buka puasa makan kurma, terus cuci mulut, makan nasi, makan buah, enggak. Cuma dikasih 3 biji. 3 butir rebus timun. Ya kalau gede sih mending, kenyang mungkin ya. Kecil ini. Mending kalau dikasih minum, Pak. Asli saya nggak dikasih minum. Udah buka, ngebatalin makan 3 timun rebus. Saya makan masih hangat kan, sengaja mungkin Abah nyiapinnya pas lagi anget-anget saya makan. Dalam hati, kok saya nggak dikasih minum sih? Apa Abah nggak punya air minum? Masa? Dikali aja banyak airnya, masa Abah di rumah nggak ada air minum gitu. Jadi itu di dalam hati, cuma saya nggak sempat ngomong ke si Abah gitu kan. Kata Abah gini, kalau kamu pengen minum nanti besok, sekarang mulai puasa lagi. Saya kaget, apakah ini puasa apa namanya gitu kan. Kalau puasa Ramadan kan ya bebas, mau minum apa, mau minum banyak, mau makan apa kan bebas. Tapi saya dalam pikir batin saya, oh mungkin Abah lagi nguji kesabaran saya, ketahanan pikiran saya, tubuh saya. Saya nurut. Ya udah, akhirnya saya puasa yang kedua itu ditaruh di tengah Gunung Ciremai. Ada tempat untuk orang semedi, ada tempat untuk orang minta jabatan di sana. Jadi ada dua tempat gitu.
Kalau untuk nyepi yang puasa itu pas di pinggir kali, dibikin kayak saung-saungan itu, kayak saung-saungan itu, cuma untuk cukup 2 orang. Misalkan ada yang satu belum selesai waktunya, nah ini misalkan ada tamu lagi datang, jadi boleh berbaur gitu. Cuma kalau malam nggak boleh ngobrol, dibatas sampai azan isya, kan kedengar tuh dari penduduk dari bawah tuh azan isya, udah nggak boleh ngobrol, nggak boleh nyalain api, nggak boleh bawa korek, nggak boleh obat nyamuk, nggak boleh. Kalau bawa sari puspa boleh, karena nyamuknya, aduh Pak, kalau nyamuk mungkin kita sih belum apa-apa, itu nyamuk gede-gede Pak, di tengah hutan itu nyamuk gede-gede. Akhirnya saya dibekalin sarung kaki, sarung tangan, selimut, sweater, pokoknya kan udah cuacanya sangat dingin, kayak menusuk tulang saya gitu. Tapi saya tahan, sebenarnya saya nggak kuat gitu di hawa dinginnya itu, suasana dinginnya itu saya udah nggak kuat sebenarnya. Cuma saya paksakan, saya harus kuat, apapun yang terjadi saya harus kuat. Akhirnya saya ditinggal sama Abah, dipesenin, sudah kamu saya tinggal, tapi kalau ada apa-apa yang mengganggu kamu jangan lari, kamu jangan pergi gitu, jangan diganggu lah gitu. Pokoknya biarin aja dia mau lewat, mau mengganggu kamu, nertawain kamu, mau seperti apa, kamu diam aja udah, kamu pasrah aja udah. Soalnya udah Abah titipin sama penunggu yang di sininya tuh, sama makhluk-makhluk yang di sini tuh udah saya Abah titipin. Percaya sama Abah, kamu nggak bakalan dimakan, kamu nggak bakalan ditelan gitu. Akhirnya saya ingat omongan Abah, akhirnya Abah ninggalin saya pergi. Karena jarak tempat saya menyepi sama saung Abah itu sekitar 500 meter jauhnya. Walaupun saya pergi, tapi saya mungkin nggak tahu jalan, dibawanya malam ke tempat itu. Kalaupun saya misalkan lari, saya nggak tahu jalan, mungkin saya tersesat di tengah hutan. Akhirnya saya nurut, kalau kamu mau pulang ke saung Abah, nanti nunggu setelah azan subuh berkumandang. Kalau sudah ada matahari sedikit keluar, kamu boleh pulang. Akhirnya saya nurut. Dari malam pertama, kedua, ketiga, saya nggak dapat apa-apa, nggak ada datang suara apa atau nggak ketemu apa, nggak tahu gitu, nggak pernah ketemu, belum ketemu. Nah setelah malam kelima saya dianterin lagi ke sana, kan kata si Abah, kamu coba 1 minggu, berarti 7 malam ya, malam ke-7 nanti kamu boleh makan sepuasnya. Setelah malam yang kelima itu biasanya saya itu nggak bisa tidur Pak. Saya sebenarnya tuh orangnya tuh orang paling takut. Sebenarnya tuh orang, jangankan di hutan, ngelewat tempat yang gelap aja di perkampungan, saya tuh orangnya tuh paling takut sebenarnya tuh. Nggak pemberani sebenarnya. Nah setelah ditinggal sama Abah itu, dalam pikir hati, yaudahlah saya pasrah lah. Ya dimakan jin ya dimakan jin, dimakan siluman ya dimakan siluman, silahkan gitu. Jadi di dalam hati ini saya sudah pasrah, la haula lah gitu. Kata orang ini mah udah la haula aja lah gitu. Akhirnya saya udah rasa mengantuk, ya mungkin sekitaran sesudah isya, mungkin sekitaran jam 11 jam 12 itu saya udah rasa ngantuk. Nah di dalam ngantuk saya itu, perasaan saya nih, karena kan samar-samar nih, nggak ada lampu, nggak ada lilin, nggak boleh, karena nggak boleh menyalakan lampu sama sekali ya. Itu perasaan itu ada kodok, padahal pintu ditutup. Karena saung Abah itu walaupun katanya bilik, tapi tetap ada pintunya gitu. Yang anehnya tuh si kodok itu tuh bukannya pergi, malah di dekat saya, kan saya berbaring nih, posisi saya kan bebas, mau berbaring, mau sambil ngewirid, sambil duduk, sambil sila, sambil gitu. Saya sambil berbaring gitu, sambil melonjorkan kaki begini, saya sambil ngewirid gitu kan. Cuma dikasih sama Abah apa yang diwirid nih, ini terus. Jadi si kodok itu kerasa di kaki tuh, kerasa menyentuh kakinya tuh kerasa. Udah biarinlah dalam hati, cuma kodok inilah, kodok kecil paling gede mungkin segede kepalan kaki saya gitu. Saya juga udah pernah lihat kodok yang gede segede gini. Nah setelah itu saya mungkin agak mau nyenyak tidur itu, agak mau nyenyak tidur, kok kaki saya semakin berat.
ada yang perasaan tuh ada yang menindih gitu, ada yang di atas kaki saya gitu. Kata saya, akhirnya saya terbangun, mata saya pelototin semua karena gelap samar-samar gitu ya. Ya Allah, itu kodok yang tadinya mungkin paling besar segede gini, mungkin paling besar segede ini, itu udah segede anak babi, Kang. Anak babi, segede anak babi. Lagi ngedudukin kaki saya dua-duanya. Tuh saya sampai merinding deh. Aduh, saya sampai merinding nih. Kalau ingat ke situ saya sampai merinding. Bener ini asli, bukan rekayasa. Ini saya bener merinding nih. Bulu kuduk saya sama kaki nih. Saya ingat sama pepatah Abah. Apapun yang terjadi, yang bakal datang ke kamu, jangan kamu pergi, jangan kamu ganggu, jangan kamu tinggalin. Udah kamu pasrah aja. Nah malam itu akhirnya udah saya kuat-kuatin sampai kedengar azan subuh, sampai saya ngambil air wudhu ke kali itu, sholat, walaupun airnya dingin banget itu, melebihi air kulkas. Sepagi itu tuh air itu benar-benar kedengar Pak. Jadi kayak keluar dari perut gunung itu air tuh guludak kedengar. Kayak lagi di kompak gitu air tuh kedengar. Waktu saya tidur di saung siapa tuh terdengarnya tuh ya, kedengarnya tuh kencang gitu. Oh berarti penduduk itu airnya dikasihnya dari sini sama si Abah, dialirin ya. Akhirnya saya ngambil air wudhu, sholat subuh, karena dikasih sajadah buat sholat subuh. Akhirnya saya nunggu terang, bisa turun karena saya ngingetin jalan. Oh kesini. Karena itu udah malam yang kelima. Akhirnya saya tahu jalan dari saung Abah ke tempat saya menyepi di sana. Dan terus si Abah bertanya, semalam ada yang datang ya? Dalam hati kok si Abah tahu gitu ya. Kata saya, apa sih Bah yang datang? Itu mah cuma itu katanya, kodok, bangkong gitu. Kalau kata orang Sunda makan bangkong gitu ya, kodok gitu. Iya Bah kodok, cuma pertamanya tuh kecil, kok udah kesini-sini kok semakin gede Bah. Ya segede babi aja babi kalau babi duduk itu gimana segede gitu. Ya udah nggak usah ini, itu mau udah ini katanya. Ya saya sih nurut omongan Abah, saya nggak bakalan pergi, nggak bakalan saya ganggu. Ya udah katanya, udah kamu kan masih puasa. Ya udah sok mau tiduran di sini nggak apa-apa, bebas, tapi jangan makan, jangan minum dulu karena ini yang hari yang kelima, nanti 2 hari lagi. Nah malam yang ke-6 saya dianterin lagi. Malam yang ke-6 saya tidak ketemu apa-apa, biasa aja. Nah pas malam yang ke-7 terakhir itu sangat spot jantung Pak. Karena saya bukan dihadirkan ya, mungkin sama abahnya tuh, mungkin sama makhluk yang di situ tuh dipanggil. Sok datang semua. Tuh ada orang yang pengen mungkin batinnya lagi goyang, pengen tahu itu dia itu kuat enggak itu. Akhirnya di tengah malam itu suara angin Pak, suara angin puyuh kayak di atas saung si Abah itu. Sekitarlah jam 12 jam 1 lah itu. Kedengar Pak, kayak guru hujan itu, kayak gemuruh hujan tapi enggak hujan. Cuma angin itu. Anginnya hilang, akhirnya berwujud Pak. Ya kalau tempat yang remang-remang hitam itu pasti putih itu kan pasti kelihatan ya Pak. Warna putih itu jelas pasti kan. Warna putih itu ya tadinya sih asap. Lama-lama berbentuk seorang putri perempuan. Nah, dia pun berbicara ke saya, ada dialog ke sayanya tuh. Saya masih ingat Pak dialognya, masih ingat sampai sekarang. Sedangkan waktu itu kejadiannya 2007, sekarang udah 2022. Berarti udah berapa tahun tuh kejadiannya. Ya, tapi bahasa dianya tuh saya masih ingat. Bahasa si sosok si wanita putri itu. Dia ngomong gini ke saya. Hai, kamu kesini memang awalnya tidak ada tujuan. Tapi saya tahu apa yang
kamu alami, apa yang kamu rasakan, katanya. Kata si cewek itu, karena dia itu berwujud nggak menyeramkan, jadi saya nggak takut gitu. Jadi ya berwujud putri lah, cantik lah gitu, kayak putri lah. Kalau bidadari saya belum lihat bidadari, putri aja gitu, kayak di film-film gitu. Putri pakai gaun putih, pakai selendang, pakai bunga-bunga di sini. Kata saya, kok Tuan Putri tahu sih? Ya mungkin karena dia bukan dari alam saya, dari makhluk gaib lain sana. Karena saya percaya bahwa manusia itu pasti berdampingan dengan makhluk yang kasat mata, yang tidak dilihat langsung dengan mata telanjang, katanya, mata biasa gitu. Akhirnya saya ingat sama omongan Abah lagi, pokoknya apapun yang terjadi, apapun yang kamu lihat, yang rasakan, jangan kamu ganggu, jangan kamu usir, jangan kamu pergi. Akhirnya dia bertanya lagi, maukah kamu nikah sama saya? Bukan nikah, bahasa nikah tuh bahasa Indonesia ya, bahasa manusia. Mungkin mau nggak kamu kawin sama saya? Bahasanya tuh mau tidak, mau nggak kamu kawin sama saya? Itu Pak, saya nggak langsung bisa ngejawab gitu. Dalam hati saya manusia, dia bukan manusia, kok ngajak nikah, ngajak kawin gitu Pak. Tapi saya nggak tolak, saya belum jawab iya gitu. Saya berpikir tuh dalam hati saya, ini tuh apa saya mimpi, apa saya tuh bagaimana di alam, dibawa ke alam mana gitu. Akhirnya ya bukan mimpi sih, saya belum tidur, belum merebahkan badan, belum, masih duduk gitu, masih posisi duduk karena tadi dengar suara gemuruh angin di atas saung gitu. Ya akhirnya saya beranikan menjawab, kalaupun saya mau, Tuan Putri mau ngasih apa? Saya nggak mau ngasih apa-apa, tapi saya mau masuk ke badan kamu. Ya udah, silahkan, kata saya gitu kan. Tapi asal jangan mengganggu saya. Ya udah, pokoknya nanti saya mau masuk ke badan kamu, berarti kita sudah kawin. Kalau bahasa manusia sih mungkin kita udah nikah batin mungkin ya. Perasaan saya tuh Pak, saya tuh ditidurin Pak, dipaksa ditidurin. Akhirnya dia masuk ke badan saya, itu kerasa Pak, dingin banget, dingin sedingin-dinginnya di badan saya tuh. Kayak ditumpangin batu es balok, dinginnya dingin banget. Saya sampai nggak kuat menggigil Pak. Akhirnya masuk ke saya, dan akhirnya ya mungkin saya agak sadar, oh berarti dia udah pergi, apa pergi kemana, pikir saya tuh udah pergi gitu ya. Udahlah, sampai yang malam ketujuhnya itu saya nggak bisa tidur, sampai azan subuh saya sholat lagi biasa, seperti biasa, udah terang. Akhirnya saya pulang ke gubuk Abah, saya cerita. Saya belum cerita, ada Abah sudah ngomong, malam ada yang datang ya? Iya Bah, dalam hati kok si Abah tahu ya. Udah, nggak usah banyak ngomong, berarti kamu lulus di Abah udah 7 hari. Nah dalam hati nih, enak nih, saya udah lulus puasa, berarti saya udah boleh makan apa-apa, boleh. Nanti sore kamu buka, kamu mau makan apa? Ayam goreng, ikan goreng, ayam bakakak apa. Wah, dalam hati senang banget nih, saya udah mau bebas makan apa-apa. Akhirnya saya dijamu sama si Abah, disediain makanan apapun ada, buah-buahan pun ada. Berarti saya bisa pulang. Kata Abah, besok kalau kamu mau pulang, pulang. Setelah saya mau pulang, ada seorang tamu lagi, seorang wanita gitu. Nah si orang wanita itu kebetulan si Abah lagi keluar, lagi tidak ada di tempat, cuma ada saya. Dia punten gitu, permisi punten gitu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya keluar, saya ngelihat sosok seorang ibu-ibu gitu, ya mungkin berinisial namanya Ibu Bunga lah gitu, namanya Ibu Bunga. Saya tanya, maaf Bu, mau ada keperluan apa ya Pak?
saya pengen ketemu juru kuncian sini, kata si ibu itu. Oh maaf bu, lagi nggak ada, lagi naik ke atas, lagi ada tamu lagi katanya. Oh iya, boleh bu nunggu, boleh, kata saya duduk gitu. Saya ngobrol sebelum si Abah ketemu sama si ibu itu, saya ngobrol. Bu dari mana? Saya dari Kalimantan katanya. Terus tujuan ibu mau ke sini mau apa? Ya saya sih sebenarnya saya itu dendam sama keluarga suami saya di Kalimantan. Dendamnya kenapa bu? Saya itu diremehkan sama mereka karena mereka itu katanya orang kaya, pada kaya semua. Jadi saya tuh nggak punya apa-apa, selalu dihina, dibully gitu. Kalau zaman sekarang mah dibully, ah kamu nggak punya apa-apa aja gitu. Jadi dari keluarga si suami itu dia dilecehkan. Akhirnya dia cerita sampai di sini dia naik pesawat dari Kalimantannya terus ke bandara naik bis. Ada yang bilang katanya daerah Cirebon kalau mau nyari orang-orang pinter gitu ya. Dan turun dari bis itu dia nanya ke orang-orang sekitar, tukang ojek, tukang calo gitu kan, banyak di situ di pasar daerah perempatan Cirebon itu ya. Saya sebutinnya itu daerah di sana kan banyak dulu ojek calo gitu. Akhirnya dia nanya sama seorang ojek, Pak, di sini kalau ada orang pinter, maksudnya pinter apa? Ya pinter itulah Pak, katanya. Saya mau nyari orang pinter aja. Nah si tukang ojek itu mungkin mikirnya udah paham gitu. Berarti ini orang ini, si ibu ini mungkin mau ketemu orang pinter seperti dukun gitu, semacam dukun itu. Akhirnya diantar sama si tukang ojek itu, naik ojek, si ibu itu bawa tas juga, bawa tas koper. Akhirnya nyampe ke situ dan saya bilang gini, Bu, sebenarnya kalau saya boleh tahu ibu itu niatnya mau apa? Tadinya sih dia susah mau mengatakan tujuan, mau nyebutin tujuan ke Cirebon tuh. Akhirnya dia jujur, Mas, saya mau cari pesugihan, tapi yang cepet. Saya setengah kaget Pak, ya mungkin kagetnya, astagfirullahaladzim, ini seorang wanita cantik, ya cantik lah Pak, segitu menurut saya sih ceweknya cantik, si ibu itu cantik Mas, orang putih, masih muda. Dalam hati nyari pesugihan. Iya Mas, saya mau cari pesugihan karena saya dendam sama keluarga suami saya. Saya mau numbalin nih Mas, nih foto-fotonya pun ditunjukin Pak. Foto suaminya ada, foto adik suaminya ada, mertuanya ada, mertua cowoknya ada, sekumplit dibikin satu-satu lembar. Pokoknya Pak, Mas, kalau ada pesugihan di Cirebon ini, saya mau tumbalin semua ini, katanya orang-orang ini. Astagfirullahaladzim gitu ya, kata saya. Bu, kalau bisa mah jangan deh Bu, kata saya gitu ya. Ibu mau nanggung resikonya kalau misalkan gitu. Kita kan nyari uang kan kalau menurut agama Islam kan yang halal Bu. Saya mau udah nggak mikir yang halal yang haram, katanya gitu. Pokoknya saya intinya dendam. Saya kaya juga nggak apa, maksudnya kaya juga walaupun nggak kaya banget juga, yang penting mah saya punya pesugihan, saya mau ngasih tumbal gitu. Si ibu itu kekeh, setengah nggak mau disadarin sama, ya udah kalau emang ibu udah tekadnya bulat, ya udah nanti ngomong aja ke Abah, kata saya dalam hati. Susah amat ini orang ya, saya sadarin supaya dia nggak sampai berbuat sejauh itu gitu. Tapi lah udahlah, biarinlah urusan dia inilah, nanti resiko dia juga gitu kan. Kalau saya sih ya bodo amat sih, dia siapa saya siapa gitu. Akhirnya Abah datang. Nah saya bilang, Bah, ini ada tamu. Dari mana Jang? Nggak tahu Bah, katanya ini jauh, katanya dari Kalimantan. Si Abah kan langsung salin ya, ngobrol sama tamunya, walaupun saya agak jauh mundur, tapi saya ngedengar. Ditanya sama si Abah, Mbak, Ibu Jeng asal dari mana, namanya siapa, tujuan kesini ke Cirebon mau apa? Saya Ibu Bunga, saya samarkan nama Ibu Bunga.
asli saya dari Kalimantan Pak gitu. Tapi saya turunan tanah saya dari Jawa juga, blasteran nenek saya tuh, buyut saya tuh orang-orang masih ada tanah darah Jawa gitu. Cuma saya nikah sama orang asli Kalimantan itu udah lama Pak, bertahun-tahun. Terus ibu Jeng Bunga datang ke Cirebon ini, datang ke rumah saya ini dikasih tahu siapa? Itu Pak, saya turun dari bis. Akhirnya saya nanya, kata supir dan kondektur tuh, Bu turun aja di sini, nanti tanya tuh sama orang-orang sini, kayaknya sih dari sini agak deket katanya Bu. Kalau mau ke tempat nyari orang-orang pintar tuh daerah sini sih Bu katanya, yang tepat katanya. Akhirnya diturunkan saya, Bah katanya sama kondektur. Akhirnya saya nanya sama ojek, akhirnya saya diantar sama ojek ke sini, Bah bisa nyampe sini. Oh gitu, ya dalam hati. Tukang ojek dibayar berapa ya kata saya gitu kan. Sedangkan kopernya gede Pak. Dia bawa koper itu yang diseret. Zaman yang masih ada roda. Sekarang kalau misalkan beli tahun 2007 berapa itu? Berarti kan si orang itu tuh bukan orang biasa-biasa. Bukan orang miskin kasarnya. Dia nyari pesugihan itu bukan karena dia miskin melarat nggak bisa makan, nggak bisa beli apa-apa. Mungkin intinya dalam hatinya mungkin dia tuh ada rasa dendam. Dendam makanya mau mencari itu tuh. Akhirnya ditanya sama si Abah, ya udah Bu, Jeng, jujur aja mau kesini apa? Saya mau cari pesugihan. Langsung jujur ngomong ke si Abah, walaupun ke saya sudah ngomong gitu. Si Abah kan setengah kaget, ya setengah agak tersenyum si Abah tuh. Tersenyum tapi nengok ke saya. Si Abahnya tuh sambil nengok ke saya. Oh gitu ya Bu, iya. Oh berarti saya udah tahu niat ibu datang ke saya. Si Abah tidak menjawab bahwa di sini tidak ada yang namanya pesugihan. Akhirnya si ibu itu mau disuruh pulang, kasihan karena waktunya sudah malam. Akhirnya si ibu itu disuruh istirahat. Besok paginya karena saya juga sudah lulus, sudah 7 hari 7 malam di si Abah, karena saya bebas mau pulang juga bebas, mau ke Bekasi juga boleh kata si Abah gitu. Akhirnya saya pamit pagi dan si ibu itu juga pamitan ke si Abah pulang. Di tengah jalan itu turun dari saung si Abah ke rumah-rumah penduduk itu, ke tukang ojek itu lumayan jauh, sekitar 500 meter lah. Cuma posisinya tuh agak menanjak gitu. Kalau dari atas sana tuh turun agak menurun gitu, jalannya tuh agak nukik ini, agak turun gitu jalan. Jadi dia ngasih kopernya tuh bukan didorong lagi, jadi ditahan karena bawa koper yang gede. Nah di perjalanan itu si ibu itu ngomong, Mas, boleh nggak saya minta tolong? Apa Bu? Sebenarnya tuh yang ada pesugihan tuh di mana katanya. Dalam hati, kok si ibu nanya ke saya ya? Berarti si ibu benar-benar nih penasaran. Nah di dalam perjalanan itu akhirnya saya ngobrol ke si ibu, Bu maaf ya Bu, bukan saya mau menyuruh, bukan ibu saya mau ngasih jalan ke ibu supaya ibu jadi nyari pesugihan. Yang saya dengar Bu, yang saya dengar nih dari orang-orang katanya yang ada pesugihan seperti itu adanya tuh daerah Jawa Bu. Nah si ibu itu berhenti. Tadinya jalan agak turun begitu, agak ngebut tuh jalan tuh agak cepet tuh berhenti. Yang benar Mas, di daerah Jawa daerah mana? Dalam hati saya, saya sebutin jangan, kasih tahu jangan, kata saya gitu kan. Saya juga pernah ingat dari omongan orang, kalau kamu ngasih tempat, ngasih tahu atau ngantar ke orang yang nyari pesugihan sama aja, nanti kamunya seperti orang yang nyari pesugihan itu. Akhirnya perang batin di dalam hati saya itu, perang batin Pak. Dikasih tahu jangan, nggak dikasih tahu tapi masih ada rasa iba ke si ibu awalnya gitu ya. Sampai si ibu ngomong gini, yaudah Mas, sekarang gini aja, kalau si Mas ngasih tahu tempatnya, namanya yang jelas, apalagi si Mas bisa ngantar saya ke Gunung Kawi sana, daerah Jawa, si Mas minta apa? Saya ditantangin itu Pak, sama si ibu itu. Mas butuh HP, karena waktu tahun 2007 itu belum seperti sekarang, HP Android, bisa Facebook,
bisa WhatsApp, bisa Messenger, bisa Instagram. Dulu mah cuma SMS, telepon, SMS, telepon gitu. Itu dia nawarin ada 3 HP, yang satu Nokia, yang satu Ericsson, yang satu Motorola. Nah kebetulan waktu itu saya dengar teman saya punya Nokia, harganya bisa 2 juta 3 juta Pak, tahun 2007 itu. Saya juga nggak punya HP Pak, nggak pegang HP waktu itu. Akhirnya saya diiming-iming dikasih HP Nokia. Akhirnya saya milih yang Nokia yang paling bagus di antara 3 itu. Yaudah Mas, diambil Mas, nanti saya kasih uang Mas, saya jamin dalam perjalanan gak usah ngeluarin apa-apa, nanti saya kasih uang berapapun si Mas minta saya kasih. Akhirnya saya tergiur dengan tawaran si ibu. Memang saya lagi pikiran saya juga lagi galaunya begini, saya mau kerja apa setelah saya kejadian peristiwa keluarga saya hancur. Saya mau kerja apa yang mau saya lakukan ke depan sana. Akhirnya mungkin karena kebentur saya kebutuhan saya dan iming-iming si ibu mau ngasih ini dan itu, akhirnya dengan saya terpaksa, dengan saya berat hati, akhirnya saya terpaksa bisa nganter si ibu itu ke daerah Jawa yang namanya Gunung Kawi. Saya sampai di Gunung Kawi itu di daerah Jawa Timur, tepatnya di daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur ya. Sesudah turun dari bis, kami berdua sama si ibu akhirnya bertanya sama yang di terminal, dikasih informasi sama warga setempat yang jualan dekat terminal, Mas mau kemana? Duh Bu, maaf, saya mau sambil nanya, sambil minum karena saya haus ya, ambilnya saya minum, saya bertanya sampai setengah bisik-bisik saya tuh, Pak, Mas, maaf, saya mau tanya kalau Gunung Kawi itu kemana, dari sini jauh nggak? Nah yang saya tanya itu ya tukang warung itu kaget, jadi seakan-akan kaget gitu, jadi kelihatan wajahnya tuh si tukang warung itu. Saya nanya Gunung Kawi itu kayak gimana ya, kayak segan mau ngejawab itu, kayak segan. Dalam hati kok orang sini kok kayak takut ngedenger Gunung Kawi gitu kan, seperti apakah sih Gunung Kawi gitu kan. Orang-orang tuh pada ngedengarnya tuh seperti itu gitu. Mas, saya mohon Mas, saya minta kasih tahu aja jalannya kemana, naik apa gitu. Akhirnya si Mas itu bisik-bisik dengan saya, Mas dari sini Mas harus naik mobil angkot terus naik ojek Mas, katanya. Nanti tanya aja ke supir angkot, minta diturunin di daerah Malang anu gitu, desa anu gitu. Akhirnya saya ajak si ibu naik angkot sekitaran 1 jam ya. Saya naik angkot 1 jam sama si ibu, mungkin sekitaran berapa puluh kilo ya, karena saya tidak ngitung gitu. Akhirnya saya sampai diturunin sama supir angkotnya. Kata si supir angkot, Mas udah sampai di sini katanya. Itu ada tukang ojek, minta diantar aja, tanya aja gitu. Orang juga udah pada tahu katanya, Gunung Kawi katanya. Akhirnya saya turun sama si ibu itu. Saya nanya sama tukang ojek, Pak tolong dong saya anterin ke Gunung Kawi. Tukang ojek itu antara senang dan kaget gitu wajahnya tuh. Mungkin senangnya dia mau dapat uang, mau dapat bayaran ojek gitu. Cuma kagetnya tuh dia ngelihat saya sama si ibu itu gitu kan. Mungkin di dalam pikiran si tukang ojek itu, ini tuh suami istri apa ibu dan anak gitu kan. Mungkin dalam pertanyaan di benak si pikiran si tukang ojek itu. Cuma karena saya pengen cepet, jadi saya udah Mang gak usah banyak mikir, berapa aja Mamang minta saya bayar, kata saya gitu kan. Karena si ibu dari awalnya udah mau ngiming-ngiming minta uang berapapun saya pasti dikasih gitu. Udah Mang, yang penting saya antarkan ke tempat. Akhirnya saya diantarkan ke tempat sama si ibu, naik 2 motor ya. Karena kalau 1 motor itu nggak muat gitu, nggak masuk, karena si ibu bawa koper juga, bawa salin si ibu gitu. Kalau saya cuma bawa tas kecil aja buat salin aja sama sarung gitu. Akhirnya saya berangkat 2 motor sama si ibu. Sudah sampai di tempat,
memang di sana tuh tempatnya tuh bukannya kayak tempat rekreasi. Selamat datang, Anda datang di Gunung Kawi, enggak ada gapura bacaan selamat datang Anda di Gunung Kawi, enggak ada gitu. Memang ada gunung, bukit gitu, gunung gitu, naik gunung ke sana. Tapi ada yang jaga, ada yang nunggu di situ di tempat pemberhentian ojek gitu. Langsung kata ojek, tuh tanya aja ke juru kuncennya. Akhirnya saya ngobrol, selamat siang Pak, punten Mas, Pak, benar ini yang namanya Gunung Kawi? Terus jawab mungkin itu si bapak itu, mungkin juru kuncennya mungkin langsung terperangah gitu, langsung gimana ya mendengar saya nanya itu bahwa ini Gunung Kawi. Dia nggak langsung jawab gitu, cuma memandang saya sama si ibu dulu gitu, lama gitu, cukup lama. Jadi saya tuh, ini orang bener nggak sih, saya tanya apa sengaja dilama-lamain gitu. Akhirnya saya juga ngeliat ke si ibu, Bu gimana ini kok diam aja si bapak ini tuh. Saya nanya lagi yang kedua kali, Mas punten Pak Mbah, bener ini yang namanya Gunung Kawi? Bener Mas, enggih katanya pakai bahasa Jawa. Enggih betul katanya ini. Balik bertanya ke saya si juru kunci, Mas ini suami istri atau anak sama ibu atau saudara, kakak beradik katanya gitu kan. Akhirnya saya jawab, bukan Pak, Mas, Mbah kata saya gitu. Ini saya cuma teman kata saya cuma mau ngantar. Yang sebenarnya sih yang punya hajatnya tuh bukan saya, teman saya ini si Mbak gitu. Saya dipersilahkan untuk ngikutin juru kuncen. Akhirnya ngikutin juru kuncen masuk ke wilayah Gunung Kawi itu, dan ternyata di sana itu, di tempatnya itu tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Yang di bayangan di pikiran saya itu Gunung Kawi itu serem, banyak pohon gede-gede gitu kan, jalannya cuma setapak gitu. Ternyata Gunung Kawi itu tepatnya bagus kayak tempat wisata gitu, bagus lah pokoknya, bagus lah. Jadi enggak mencekam, enggak seperti jalan semak-semak susah jalannya gitu. Akhirnya saya sampai ke tempat juru kuncen itu ajak. Akhirnya dia, nah di sini katanya, tuh lihat katanya, bukan kalian aja, bukan Mbak sama si Emas aja yang tamu di sini, karena banyak dari luar mana-mana pun pada datang ke sini gitu, melirik melihat tamu yang lain tuh. Ternyata ada beberapa orang pun sama gitu, ada yang sendiri, ada yang berdua gitu. Tapi yang saya nggak habis pikir tuh ada orang Chinese, ada orang Cina gitu, suami istri gitu di sananya tuh. Di tempat itu tuh ya kan, saya kan melihat sekitar orang-orang itu ya, tapi di sana tuh ada seperti patung arca gitulah. Kalau di daerah kayak candi gitu, Borobudur itu arca, patung dari batu menyerupai mirip monyet, ada yang patung menyerupai babi gitu. Jadi di sana tuh jaraknya tuh agak jauh, jadi nggak nempel ini patung monyet, patung babi dekat, agak berjauhan gitu, agak jauh gitu. Jadi supaya nanti mungkin ada tamu nggak saling menyapa gitu, mungkin dibikin jauh gitu kan, agak jauh, renggang gitu, nggak bisa ngobrol mungkin. Saya pikir, oh berarti Gunung Kawi itu nggak seseram, nggak sepi yang saya dipikirkan di dalam pikiran saya gitu. Ternyata rame gitu, ternyata banyak orang juga gitu, nggak sepi gitu. Saya dengan si ibu itu akhirnya saya ngomong, Bu silakan ibu ngomong sama juru kuncennya, apa ibu kesininya niatnya apa, mau apa, seperti apa, perjanjian, takut ada janji apa. Sok ibu yang, silakan ibu yang ngomong langsung sama juru kuncen. Saya udah mengantarnya sampai sini,
Saya nggak mau ikut campur lagi, nggak mau ngomong lagi masalah ini, tinggal si ibu aja itu ngomong. Sedangkan saya agak mundur, jadi nggak deket ke patung-patung arca itu gitu. Saya agak jaga jarak jauh gitu, cuma ya sekitaran 2 meter 3 meter lah gitu kan dari patung-patung arca itu. Akhirnya si ibu itu dikasih jamuan, dikasih makanan gitu, dikasih makan. Saat yang saya lihat itu mangkuk, ada satu mangkuk, ada satu gelas tuh. Pas saya lihat yang lain juga sama, mereka tuh duduk di depan arca itu tuh ya dikasih sama mangkok sama gelas gitu, mangkok satu gelas satu, semua yang orang Cina juga saya liatin sama gitu, nggak ada yang beda, sama. Nah kalau yang Cina itu makan sudah dipersilahkan, silakan Bu, Ibu ini makanannya dihabiskan, kata juru kuncinya tuh ya, sebelum nyuruh ke teman saya si Ibu Bunga itu ya, belum nyuruh ke saya, berarti yang duluan dulu si Cina itu yang disuruh dimakan gitu makanannya. Saya liatin aja kok kayaknya enak banget gitu ya, karena posisi jauh, apa yang dimakannya pikir saya tuh paling juga nasi atau mie atau apa gitu kan, karena nggak kelihatan saya di belakang si ibu Cina sama si bapak yang kok Cina itu. Nah akhirnya giliran teman saya si Ibu Bunga, nama Ibu Bunga yang bareng sama saya itu, akhirnya giliran Ibu Bunga itu disuruh dicicipi gitu, disuruh dicicipi ya, maksudnya disuruh dimakan itu yang ada di mangkok sama yang di. Sebenarnya Pak, apa yang saya lihat itu sebenarnya bukannya rekayasa. Itu tuh air minum putih itu bukan air putih aqua, bukan air putih beli dari warung, bukan. Itu tuh yang saya lihat itu, karena dari patung arca itu perasaan saya itu bukan patung, jadi seperti makhluk binatang monyet, karena gede patungnya tuh, nggak patung kecil, gede patungnya tuh, gede segede manusia gitu lah, segede orang dewasa gitu. Yang saya lihat itu air itu tuh yang di gelas itu bukan dituangin dari teko apa dari botol air mineral, bukan. Itu sebenarnya yang saya lihat itu si binatang monyet itu kencing di gelas itu. Apa yang di depan gelas itu, apa yang dimakan, yang disuguhkan sama si kuncen itu, air minum itu mungkin yang bagi orang-orang yang mungkin punya niat ingin pesugihan, mungkin itu air bening, air putih gitu ya, air yang menggiurkan gitu, yang pengen haus, pengen segera-gera dihabisin, diminum gitu. Cuma karena saya datang ke situ awalnya baca bismillah ya, istighfar, mungkin si ibu kelihatannya si air itu air putih, air mineral gitu, air mau diminum gitu. Cuman dalam hati saya nggak langsung ngomong, nggak ngasih tahu, Bu, jangan diminum, itu tuh bukan air putih biasa gitu. Sedangkan yang di mangkok itu saya belum ngeliat apa isinya, belum ngeliat karena agak jauh gitu ya. Pas saya agak dekat, agak nyamperin, lihat yang isi di dalam mangkok itu, astagfirullah, itu saya sampai mengusap dada, sampai istighfar. Cuma saya nggak sampai kencang, nggak kedengaran sama orang, cuma astagfirullahaladzim ya Allah. Ternyata Pak, yang di dalam mangkok itu bukan mie ayam, bukan mie rebus, itu cacing dan ulat. Itu real. Saya sampai mengucapkan mata gitu. Mata saya Pak, karena saya kurang tidur apa karena saya kurang istirahat, jadi mata saya
jadi ngeblank gitu kan. Akhirnya saya kecuk-kecuk mata lagi, saya ngeliat lagi sampai 3 kali saya istighfar, Pak, karena air minumnya tuh udah diminum sama teman saya tuh, udah diminum, air udah habis. Nah itu pas mau makan mie itu yang dilihat sama mie, saya kasih tahu, Mbak, kalau mau makan di agama Islam tuh harus baca bismillah. Akhirnya tuh mungkin ya si Mbak itu baca bismillah, dalam hatinya mau makan bismillah tuh. Mau pakai sendok dimakan itu jatuh, si mangkok itu jatuh, pecah gitu. Dan mie-nya tuh kelihatan sama orang mungkin mie-nya berantakan lah gitu, berantakan lah, udah pecah. Dan si juru kuncinya itu kaget, ada apa kok dijatuhin, kok nggak dimakan gitu. Akhirnya si Mbak itu ngomong ke juru kuncian, maaf Mbah, saya nggak sanggup katanya, nggak sanggup makan makanan yang Mbak kasih gitu. Terus si Mbak itu ngomong, berarti Mbak nggak lulus, maksudnya nggak bisa diizinkan untuk bisa pulang gitu. Cuman si Mbak harus ngulang dari awal katanya gitu kan. Kalau benar-benar Mbak mau nyari pesugihan, Mbak harus menghabiskan makanan yang di dalam mangkok sama yang tadi di gelas, karena udah habis yang di gelas itu, tinggal satu yang di dalam mangkok gitu. Akhirnya si ibu itu nengok ke saya tuh cuma hanya tertunduk, saya nggak menjawab apa-apa, nggak ngasih kode apa-apa, saya hanya tertunduk, nggak bisa bicara, tidak bisa ngomong, tidak ngasih komen apa-apa. Saya akhirnya diam. Dalam hati saya selalu istighfar, ya Allah kok seperti ini gitu ya, pesugihan tuh kok aslinya tuh seperti ini gitu. Akhirnya si Mbak itu, teman saya itu ajak saya turun gitu. Dan si Mbak Bunga itu ngomong ke saya, Mas, tadi yang saya lihat itu, apa yang Mas saya lihat itu sama nggak katanya. Emang Bang lihat apa? Memang waktu awal saya belum baca bismillah tuh, waktu saya mau makan itu kelihatannya mie ayam Mas. Oh ada mie ayam, ada dagingnya katanya, kelihatan tuh enak gitu, menggiurkan gitu. Saya juga lapar kata si Mbak itunya tuh. Kayaknya kalau cuma semangkok mungkin kurang gitu. Porsinya tuh mungkin kalau karena saking laparnya mungkin ngelihat menu yang disajikan makan mie itu sama si juru kuncen, yuk nafsu makannya tuh timbul katanya, pengen langsung menghabiskan gitu. Nah setelah Mas ngebisik ke saya pelan-pelan baca bismillah, akhirnya si mie itu udah mau nyampe di mulut saya tuh berubah penglihatan saya tuh. Jadi kelihatannya cacing hidup, bukan cacing mati, hidup, pating bergerak gitu, sama ulet. Makanya saya jatuh, saya juga mungkin kaget gitu ya. Iya Mbak, sebenarnya saya mau ngasih tahu, tapi saya nggak enak sama juru kuncennya, mau ngasih Mbak itu jangan dimakan tuh. Akhirnya kan makanya saya ngasih tahu Mbak baca bismillah kata saya gitu kan. Ya untung aja Mbak bisa ngelihat jelas aslinya. Nah setelah itu si Mbak itu ngomong gini, Mas, saya sudah jauh-jauh dari Kalimantan ke Cirebon, ke Malang, ke Jawa Timur, masa saya harus gagal, masa saya dengan tangan hampa katanya gitu kan. Saya sudah mau bayar emas dari perjalanan kita dari Cirebon ke Jawa Timur gitu, masa saya harus nggak bawa apa-apa, saya nggak berhasil gitu kan. Saya malu dong sama keluarga dari suami saya nanti gitu kan. Saya masih diejek lagi, masih dihina lagi. Ah Mas katanya, saya mah nggak mau menyerah katanya. Saya mah tetap dari niat saya yang dari awal, saya pengen nyari pesugihan walaupun katanya ditumbalin katanya gitu. Akhirnya si Mbak itu pengen nyoba lagi, pengen naik lagi, pengen nyoba lagi seperti awal gitu. Di hari yang sama, tapi si juru kuncen itu mungkin mereka tuh dia tuh ngobrol berdua, cuma saya nggak ikut ngobrol, saya ngeliatin aja gitu. Tadinya saya mau pulang, mau saya tinggalin nih si ibu ini, udah saya lama, tapi saya pikir dia janji mau ngasih uang ke saya gitu kan, mau ngasih uang berapa aja saya kasih kata si Mbak itu. Akhirnya saya bertahan, udahlah saya nunggu aja lah,
apapun yang terjadi saya mau nungguin si ibu aja lah. Di Bekasi itu saya selama 1 hari itu saya bingung ngeliat tas itu tuh, ini uang bener nggak sih? Saya buka lagi, satu ikat dari bank itu yang 100.000 itu yang lembaran itu bisa 10 juta. Saya takut uang itu palsu. Saya buka, uang itu utuh, masih 25-30 ikat gitu. Ya pokoknya intinya Mas harus bawa aja uang itu. Mas jangan takut Mas nanti saya tumbalin katanya gitu kan. Saya pamit dari Bogor, saya menuju ke Bekasi. Di perjalanan saya nggak habis pikir kok sampai sebegitunya ya Ibu Bunga. Dulu yang saya kenal tuh nggak seperti itu. Kok sekarang semenjak habis pulang dari sana tuh kayak orang linglung gitu.